Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan saya Pak Hilmi. Seperti biasa, kita akan memulai pelajaran pagi ini dimulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, pertama-tama sebelum kita memulai pelajaran, kita pengenalan dulu ya. Ini adalah tampilan dari Adobe Photoshop. Oke, seperti ini tampilannya. Kebetulan saya pakai versi yang lama ya. Ini ada tampilan menu file, di dalamnya berisi new, open, dan sebagainya. Edit, image, layer, tipe, select, filter, view, dan sebagainya. Oke. Di atas ini ada tampilan new selection, add select to selection, subtract untuk mengurangi, dan intersect. Terus ini ada stylenya. Lalu ini adalah tampilan dari menu tool. Ya, tool-toolnya di sini semua lengkap. Ini ada move tool. Fungsinya untuk menggeser. Oke. Terus ini ada patch tool untuk mengedit ya, untuk memperbaiki foto dan sebagainya. Terus ini ada text tool untuk membuat teks. Terus selanjutnya ini adalah layer, menu layer. Di layer ini ada beberapa tampilan yaitu layer, channel, pad. Nah, layer dan pad itu dua hal yang berbeda. Pad dapat mendukung fungsi dari seleksi untuk layer. Oke, kita tak usah panjang lebar, kita langsung saja. Kita mulai dengan membuka lembar kerja baru. Pertama, klik file, lalu new. Nah, ini tampilan lembar kerja baru, ada name, itu untuk kita ganti namanya, berubah jadi belajar ya. Kita ketik dulu belajar 1. Terus preset, ini international paper, kita bisa rubah untuk foto, United States paper, dan sebagainya. Tapi yang kita gunakan saat ini adalah international paper. Size-nya ada banyak tampilan, ada A4, A3, A5, kita pakai A4 saja. Milimeter ini bisa kita rubah menjadi sentimeter. Nah, pixel per inci itu adalah menandakan kerapatan dari jumlah titik di setiap foto. Bisa berubah pixel per senti juga, tapi yang umum kita gunakan adalah pixel per inci. Sudah semua, international paper, belajar 1, size sudah, kita oke. Arahkan kursor ke menu oke. Nah, inilah tampilan lembar kerja baru kita. Contoh, kita lihat di bagian menu layer. Di menu layer ini kita lihat di situ ada layer background. Tadinya nggak ada ya, kosong ya. Terus sekarang kita lihat layer background ini ada tanda gembok. Artinya dia tidak bisa di edit. Edit pun bisa tapi kacau nantinya jadinya. Sebelum kita melakukan pekerjaan di Photoshop, kita terlebih dahulu pastikan jangan pernah lupa untuk double klik di area gembok ini. Klik 2 kali. Klik biasa ya. 1, 2. Oke. Menu new layer 0 kita oke. Artinya gemboknya sudah hilang.
Selanjutnya, kita akan belajar hal yang paling mudah dari Photoshop, yaitu membuat tulisan. Oke, kita arahkan kursor ke menu text ya, horizontal type tool, T ini ya. Kita klik satu kali. Loading ya. Kebetulan ini laptopnya nggak ada VGA-nya, jadi agak lelet. Nah, ketika kita tombol T dipencet, terlebih dahulu kita bisa edit fontnya. Kita bisa pilih font yang apapun yang kita mau. Misalnya saja saya klik font ini ya, nggak usah lama-lama ya, langsung aja, asal aja wes ini aja. Oke, Californian bold, ukuran 100, bisa diketik sendiri, misalnya kurang besar kita ketik 120 misalnya. Oke. Lalu ini ada rata tengah, rata pinggir, warna, kita klik warnanya, kita rubah misalnya warnanya menjadi merah. Kita oke. Lalu arahkan kursor ke lembar kerja, kita ketikkan satu kali. Oke, klik satu kali, kita ketik belajar 1 atau belajar saja wes. Nah, setelah menu kata belajar sudah diketik, kita arahkan mouse ke ujung kedip-kedip ini ya. Kita klik dua kali, kita tahan, kita geser. Contoh, 1, 2, tahan, geser, lepas. Nah, ketika sebuah kata sudah diblok, artinya dia sudah terseleksi. Arahkan mouse ke menu ini, layer. Bukan di bagian katanya ya, arahkan kursornya, perhatikan arahkan kursornya ke badan. Contoh, kita klik 2 kali di badan, bukan di hurufnya ya, pastikan di badannya, klik 2 kali, 1, 2. Nah, ada tampilan layer style. Di layer style ini, kita bisa melakukan editing untuk huruf ini. Contoh, bevel and emboss. Oke. Tampilannya kurang besar ya, kita cancel dulu. Kita zoom, arahkan kursor ke tool. Perhatikan tool di zoom tool. Klik 1 kali, arahkan mouse, perbesar. Oke. Setelah itu, kalau hand ini bisa kita geser, klik 1 kali contoh, kita geser dengan cara manual. Oke. Lalu setelah melakukan aktivitas apapun, kita harus jangan lupa untuk klik move tool bagian atas ini, perhatikan. Ada tanda panah, klik 1 kali. Nah, lalu kemudian arahkan mouse ke badan layer. Di layer yang aktif belajar, klik 2 kali ya. 1, 2, klik biasa. Menu layer style sudah muncul. Kita klik contoh tadi bevel and emboss. Nah, kita perhatikan di sini ada perubahan dari huruf yang sudah kita ketik tadi. Contoh, kita hilangkan centangnya. Nah, terlihat kan ada efek. Nah, kita klik 1 kali, tekstur juga. Nah, yang dari menu ini yang paling menonjol adalah menu tekstur. Ketika tekstur di centangnya dihilangkan, teksturnya akan hilang. Perbedaannya sangat jauh sekali ya teman-teman. Lalu kita bisa coba stroke. Kita klik stroke. Nah, itu ada tampilan outline. Outline-nya warnanya bisa dirubah juga ya. Ini diklik 1 kali di warnanya. Saya ulangi lagi. Arahkan kursor ke stroke, badan stroke, bukan di hurufnya ya, di badannya. Lalu arahkan kursor ke color, terus klik 1 kali. Pilih color libraries. Pilih pattern. Pilih warna pattern yang solid quoted. Oke, kalau yang
unquoted itu dia nggak mengkilap. Kalau yang quoted itu warnanya agak mengkilap. Kita pilih yang quoted, kita pilih warna outline yang warna kuning coba ya. Kita pilih kuning. Kurang cerah ya. Kita pilih yang oranye aja deh. Kita pilih warna oranye. Lalu kita oke. Nah, kita lihat teman-teman, outline-nya berubah warnanya jadi oranye. Lalu di sini di tombol size itu bisa kita geser. Contoh. Nah, tolong diperhatikan ada perubahan ukuran outline. Ketika kita geser ke kanan, itu outline-nya akan semakin besar. Bahkan menutupi setiap celah huruf. Kalau kita geser ke kiri, outline-nya semakin kecil. Kita bisa pilih ketebalan outline sesuai dengan selera kita. Oke, kita oke. Sebelum kita coba ini dulu ya, inner shadow. Kita lihat perbedaannya. Inner shadow sama inner glow itu sangat sedikit sekali perubahannya. Kalau drop shadow ini bisa angle-nya bisa kita arahkan ke bawah. Nah, ada perubahan ya teman-teman. Di situ bisa kita lihat bayangannya berubah terus arahnya itu ya. Nah, bisa kita pilih sesuai selera. Setelah itu kita bisa oke. Nah, oke teman-teman. Ini kita sudah mulai menyelesaikan editing font atau huruf dengan layer style. Sekarang kita coba edit huruf dengan tipe teks. Kita arahkan kursor ke tool text ya. Kita klik satu kali, lalu kita blok. Klik tahan, geser, lepas. Oke. Lalu arahkan mouse ke atas. Perhatikan, tombol itu masih aktif ya. Lalu arahkan mouse ke atas. Huruf T itu kita klik satu kali, klik biasa. Lalu klik style, what style-nya. Kita pilih file yang art saja ya. Kita coba art dulu. Nah, kita lihat ada perubahan ya teman-teman. Lalu kita coba yang lainnya. Oke. Ini vertikal horizontal bisa digeser menyesuaikan selera kita. Oke, kita oke kalau sudah. Nah, oke. Sekarang ketika sudah selesai, saya ingatkan sekali lagi, selesai melakukan apapun di Photoshop, kita arahkan mouse ke move tool. Oke. Sudah, setelah selesai, kita bisa klik Ctrl minus untuk mengecilkan layar kerja. Oke, kali ini kita sudah belajar, adik-adik, teman-teman. Kita sudah belajar melakukan editing untuk huruf di Photoshop melalui layer style, melalui wrap text. Oke. Sekarang kita coba akan belajar dengan foto ya. Kita belajar memanipulasi foto. Kita simpan dulu file yang sudah kita gunakan ini. File, save as, Photoshop tetap ya formatnya ya. Jangan dirubah. Kalau mau dirubah misalnya ke JPEG boleh. Tapi saat ini kita simpannya di Photoshop ya. Belajar satu tetap. Kita simpan di disk PC. Kita arahkan mouse ke bawah. Pilih D atau My Document boleh, terserah kalian. Lalu kita save. Kita oke.
Nah, selesai. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah belajar mengenai editing huruf ya di Photoshop. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mencoba belajar menggunakan manipulasi foto ya. Kita coba file, buka file yang sudah kita simpan, open ya, file, open. Kita pilih file kita di mana nyimpannya. Kalau tidak salah waktu itu saya nyimpannya di YouTube. Oke, di picture. Nah, ini dia. Kita coba yang paling mudah yaitu mengedit pas foto dulu ya, nanti baru kita manipulasi. Kita belajar dasar-dasarnya dulu biar mudah. Untuk selanjutnya mau digital painting, mau yang lainnya. Kalau dasarnya sudah bisa, gampang lah. Oke, kita belajar dasarnya dulu. Klik open ya tadi ya, jangan lupa. Nah, teman-teman, di sini kita lihat layarnya masih terkunci, ada gambar gembok ya. Kita klik 2 kali di gambar gembok, klik 2 kali, klik biasa ya, 1, 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada perbedaan di layarnya. Sekarang kita duplikat layarnya dengan cara klik kanan, bukan klik biasa ya, klik kanan. Arahkan mouse ke atas, duplikat layer. Ini dia. Klik 1 kali, klik biasa. Oke. Nah, ini kita bisa ketikkan layer. Misalnya kita ganti namanya. Boleh kita ganti coba 1. Oke. Nah, ini dia layarnya namanya sudah berubah ya, coba 1. Manual juga bisa teman-teman, kita klikkan 2 kali di layarnya, klik 2 kali, klik biasa ya. Lalu kita ketikkan misalnya hapus jerawat. Oke. Nah, setelah layar sudah jadi, pastikan kita masih aktif di layar yang paling atas. Kalau gitu, selanjut kita langsung ke editnya. Klik menu tool zoom, arahkan mouse. Ini ya, kita klik tanda plus. Arahkan mouse ke bagian wajah. Fokus, klik tahan, geser. Oke. Kita turunkan sedikit. Kita perbesar lagi. Oke. Kita hand biar lebih mudah. Nah, dari sini sudah kelihatan jelas ya. Ada beberapa titik jerawat yang perlu dihilangkan. Kita arahkan mouse ke arah patch tool. Nah, ini dia. Gambarnya seperti ini ya, kotak ada garis-garisnya. Kita klik 1 kali patch tool. Arahkan mouse ke bagian yang mau diperbaiki ya. Contoh, ini mouse ketika saya gerak-gerakkan tidak ada efek apapun. Tapi ketika kita klik 1 kali, tahan, geser, kita lingkari. Pelan-pelan kita lingkari area yang berjerawat. Lalu kita lepas, area berjerawat mulai terseleksi. Nah, kita bisa geser. Diklik tahan, geser 1 kali ke arah bawah yang nggak ada jerawatnya ya teman-teman. Klik tahan, geser. Oke, lepas. Nah, ini dia. Terdapat perbedaan ya ketika sebelum digeser dengan sesudah digeser. Oke, setelah itu kita bisa arahkan ke yang lainnya. Atau bisa kita Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Lalu kita arahkan ke tempat yang lainnya, contoh ini, klik tahan, geser, lepas. Arah sudah dilepas, mouse-nya bebas, seleksi masih ada, nggak ditahan apapun. Baru kita arahkan lagi mouse ke tengah-tengah.
Baru klik tahan, geser ke area yang nggak ada jerawatnya. Lepas. Oke. Nah, ini juga kita coba lakukan ya. Klik tahan, geser. Ini juga. Klik tahan, geser. Oh, ini layarnya ya. Layarnya agak kotor nih. Sudah waktunya dibersihkan. Oke, sudah. Hanya sedikit sekali jerawat yang bisa diedit. Oh, ini ada lagi. Pelan-pelan digeser. Oke, dilepas. Oke, sudah. Kita sudah menghapus jerawat yang tidak diperlukan. Sekarang kita duplikat lagi. Klik kanan layernya, diduplikat. Kita ganti namanya dengan mencerahkan. Kita oke. Nah, layar mencerahkan sudah mulai ada. Sekarang kita Ctrl M. Ctrl M. Nah, di bagian kurva ini ada channel RGB. Nah, kalau kita klik RGB-nya itu keseluruhan. Kalau red, misalnya ini wajah, warna merahnya kebanyakan misalnya. Agak terlalu merah ya warna gambarnya. Kita pilih red, kita kurangi merahnya saja. Kita klik tahan, kurangi ke bawah. Oke, merahnya berkurang. Kalau kita ke atas, merahnya bertambah. Lalu kita kira-kira greennya, hijaunya kita tambahkan sedikit atau kita kurangi. Oke, kita tambahkan kayaknya tetap ya, ini lebih bagus tetap. Birunya mungkin kita tambah sedikit atau kita kurangi. Ya, kita kurangi lebih bagus. Oke, kembali ke RGB. Setelah kembali ke RGB, kita lihat ada 3 garis yang berbeda-beda warnanya. Sekarang RGB-nya kita naikkan ke atas. Nah, oke. Sekarang mulai dari red, terus warna lainnya ya, blue dan lainnya sudah mulai pas. Kita preview sebelum dan sesudah. Merahnya sudah berkurang ya, sudah nggak kemerahan lagi. Kita oke. Nah, sekarang kita Ctrl L untuk levelnya. Ctrl L ya. Atau bisa kita klik image, adjustment, level. Oke, levelnya kita geser ke kanan sedikit, ke kiri sedikit. Ininya kita gelapkan sedikit. Oh, bukan ke sini ya harusnya ya. Oke. Kita preview sebelum dan sesudah. Ya, lebih cerah. Oke, sekarang kita image lagi, adjustment, brightness-nya. Kontrasnya kita terangkan sedikit ya, biar agak lagi kontras gitu ya. Brightness-nya kita kurangi. Pencahayaannya. Oke, jadi lebih natural warnanya ya, fotonya. Fotonya lebih natural, lebih alami. Warna hijaunya lebih alami, hitamnya lebih alami. Oke, sudah itu kita oke. Oke, kita lihat di sini di menu layer ada tanda mata. Itu bisa kita klik satu kali. Yang tersisa hanyalah layer pada matanya yang layer 0 ya. Ini file aslinya. Seperti ini. Kalau kita klik tanda matanya,
akan menunjukkan hasil editing kita. Nah, ini dia hasil terakhir dari editing kita yang di teratas. Nah, bedanya apa? Kenapa kok layar yang di atas ini mencerahkan, layar yang 0 ini di bawah? Karena apa? Karena yang di atas adalah menentukan tampilan layar. Jadi kalau layar mencerahkan ini saya tarik ke bawah, tahan, geser ke bawah, maka kita edit seperti apapun, hasilnya nggak akan kelihatan karena layarnya berada di bawah, tertutup oleh layar yang di atas. Oleh sebab itu kita harus tarik, geser, klik tahan, geser layar ke atas. Oke, nah sudah ya. Sudah jelas perbedaan penempatan layer ini ya. Oke, sekarang kita kontrol 0. Nah, sekarang kita crop. Caranya crop bagaimana? Kita klik, arahkan mouse ke crop tool, bagian tool, klik 1 kali. Ini bisa kita geser manual atau kita langsung saja klik, tarik, tahan, geser, lepas. Oke. Karena ini wajahnya agak sedikit miring, kita bisa geser, arahkan mouse ke bagian pojok bawah. Bukan ini ya, tapi ke bawah lagi sampai dia tandanya melengkung. Nah, kalau sudah tanda melengkung itu baru kita klik tahan, geser. Nah, kita geser sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Biar kepalanya nggak miring lagi. Oke, kita oke. Nah, pas foto hampir siap, sekarang kita klik 1 kali bagian move tool. Lalu kita buat file, save as, kita simpan dengan nama hasil pas foto. Kita simpannya di dokumen ya, di YouTube tadi ya. Di dokumen, di PC di D, arahkan mouse ke YouTube. Mana YouTube saya? Nah, ini. Klik kita masukkan file ke RAW. Kita save. Oke. Nah, hasil foto sudah tersimpan. Dan selanjutnya adalah kita membuat ukurannya. Hampir lupa ya. Kita klik image, canvas size atau image size saja. Nah, kita lihat di sini ada ukurannya cm 86,01 kali height-nya 120 cm. Wow, besar ya. Ini kalau kita klik, kita ganti ukurannya menjadi 6 ya. Kita coba 6 atau 4 lah. Kita buat file 4x6. Kita oke. Oh, oke, kecil sekali ya. Kita kontrol 0. Wow, pecah. Karena apa? Karena resolusinya tadi 72. Kita kembalikan kontrol Alt Z. Oke, kita kontrol 0. Kita kembali lagi image size, resolusinya kita rubah menjadi 300 pixel per inci. Dan ini jangan lupa constraint proportion, itu centangnya dihilangin. Bedanya apa kalau nggak dihilangin? Kalau nggak dihilangin itu dia proporsi. Kita rubah yang atas, yang bawah juga ikut. Contoh, nah berubah jadi dia ikut. Tapi kalau centangnya kita hilangkan, yang bawah mau kita rubah jadi 6, yang atas tetap 4, resolusinya kita rubah 300, itu nggak ngefek. Sekarang kita oke. Oke, kita kontrol 0. Nah, ini dia.
Bedanya kalau resolusi nggak saya rubah, dengan saya rubah tadi kan kelihatan banget ya. Kalau resolusinya nggak saya rubah, pecah ketika dia dikecilkan. Dan ketika resolusinya saya rubah, mau dikecilkan, mau dibesarkan, itu have fun aja. Nah, sekarang kita lanjut ke cek. Kita cek sekali lagi, biar pasti. Nah, oke, ukurannya 4x6 sudah pasti ya. Kita oke, kita simpan lagi filenya, file raw-nya. Save, cukup save sekali saja. Nggak usah save as karena tadi sudah disimpan. Ini file sudah siap untuk dicetak. Sekarang kita sudah belajar tentang mengedit huruf menggunakan layer style, warp text dan sebagainya, efek filter wind. Oh ya, filter wind belum ini ya. Nanti aja ya, selanjutnya ya. Bab selanjutnya itu. Sekarang kita sudah juga berhasil belajar membuat pas foto. Jadi hari ini kita sudah belajar ngedit teks, membuat pas foto. Sekarang kita membuat manipulasi foto. Kita klik file, open disk PC D YouTube. Bentar ya. Nah, ini dua file ini saya blok agar dua-duanya muncul. Oke, sekarang saya ingin memasukkan foto orang-orang ini ke dalam area dapur yang sudah kita siapkan ini ya. Terlebih dahulu kita tentukan mana yang digeser, dapurnya kah atau orangnya. Kalau saya di sini lebih memilih dapurnya yang kita geser ke orangnya. Karena apa? Karena dapurnya ini kayaknya fotonya nggak tajam ya, agak ngeblur. Jadinya ini nanti sekalian kita blur untuk bagian belakang. Oke, kita pilih bagian orangnya dulu. Nah, seperti awalnya, seperti semula, kita lihat layar yang di sini ada gembok. Kita klik 2 kali, klik biasa ya. Oke, kita klik, kita duplikat, klik kanan pada badannya, duplikat layer, kita ganti dengan editing. Name-nya kita ganti dengan editing, kita oke. Oke, ada 2 layer sudah tersedia di sana. Layer bagian bawah, matanya bisa kita centang agar tidak mengganggu. Contoh, kita lihat, nah hilang ke semuanya ya. Kita klik matanya yang atas, aktif di layer atas. Sekarang kita mulai editing. Oke, klik zoom tool. Lalu kita klik ini, pilih polygonal lasso tool. Oke, klik 1 kali, geser. Ini caranya tinggal digeser, diklik, geser, diklik. Oke, kita cepet-cepetan aja ya, biar waktunya nggak habis. Kalau kalian nyoba sendiri, sebisa mungkin, sehalus mungkin, karena tidak diburu waktu. Karena kita membuat konten ini untuk pembelajaran di YouTube, jadi waktunya sangat terbatas, tidak boleh panjang-panjang biar tidak keberatan.
Jadi saya ngeditnya yang simpel-simpel aja. Ini contoh, saya potong kalau menggunakan poligonal. Saya memberi contoh saja ya, ini memberikan contoh kalau poligonal bagaimana. Oke, Ctrl 0. Nah, itu dia bisa kita delete. Kita Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Nah, ini dia. Kalau dari poligonal, seleksinya seperti ini. Ada cara yang lain lebih praktis, yaitu dengan Quick Selection Tool. Kita klik satu kali, kita geser, klik tahan, geser. Klik tahan, geser. Oke, lebih cepat ya seleksinya. Cuman tadi saya mengajarkan biar tahu aja. Ada banyak pilihan untuk nyeleksi. Untuk pilihannya kalian lebih milih yang manual atau yang ini terserah. Cuman dipastikan kalau yang ini tepiannya itu nggak rapi. Kalau yang poligonal tepinya rapi tapi lama. Jadi kalian tinggal pilih aja mau yang rapi atau mau yang lama. Atau mau yang cepat tapi nggak rapi gitu. Oke. Maaf ya, ini PC-nya agak lelet. Jadi agak lama loadingnya. Oke, sudah. Ini ada bagian atas. Bisa kita hilangkan dengan cara polygonal lasso tool. Kita pilih yang ini, subtract untuk mengurangi. Klik di luar area, arahkan mouse. Klik satu kali, arahkan keluar. Klik 2 kali. Oke. Sudah, area bawah sudah terseleksi semua. Oh, ini ada yang belum. Ini kalau yang ini kita tambal ya dengan cara yang atas ini. Add to selection. Kita klik satu kali. Kita klik, kita kurung. Oke, nah sudah terseleksi. Ini juga ada yang belum. Klik. Oke, sudah semua bagian terseleksi. Kecuali yang bagian bawah ini, bagian hijau ini bisa kita kurangi dengan cara subtract. Kita pilih yang cepat, yaitu ini quick selection atau magic one. Klik. Kurang efek ya. Manual mungkin ya. Pakai quick selection, klik tahan quick selection. Nggak bisa hilang itu ya. Berarti manual nanti terakhir. Oke, lanjut aja. Kita kembalikan kursor ke move tool. Lalu bagian seleksi ini kita Ctrl C.
arahkan mouse ke bagian bawah layer, pilih menu create a new layer, klik satu kali. Kita arahkan mouse ke badan layer, lalu Ctrl V. Oke, kita centang bagian mata bawah. Nah, ini dia hasil seleksi dari layer yang ini ya. Sekarang kita masukkan gambar dapur, kita klik dapur. Sebelumnya kita cek dulu image size, resolusinya. Di sini tertulis 96. Kalau yang di ini image size 72. Ukurannya tapi lebih besar ya. Oke. Sekarang kita coba geser saja. Kebetulan nggak beda jauh, kita geser, klik tahan, geser, tarik ke bawah, lepas. Saya ulangi lagi ya. Klik move tool. Lalu ini gemboknya kita klik 2 kali. Klik tahan, geser. Nah, ini dia ada perubahan geserannya ya. Klik tahan, geser, arahkan mouse ke atas, lalu ke bawah, baru dilepas mouse-nya. Nah, oke. Sekarang kita besarkan, klik di show transform control, kita besarkan gambarnya, klik tahan, geser, sebesar tampilan lembar kerja kita. Oke, kita tarik terus. Oke. Kita enter. Oke, ini dia. Kita kontrol min. Nah, kita lihat area kerja kita lebih kecil daripada gambarnya. Untuk mengcrop secara otomatis bisa kita klik crop, menu crop, lalu kita klik 1 kali di garis, kita enter. Nah, secara otomatis dia langsung mengcrop pada area lembar kerja sesuai ukuran. Oke. Nah, ini dia buktinya. Kalau layer yang di atas itu adalah bagian yang paling depan di lembar kerja. Sekarang kita taruh layer ini di bawah layer 1. Klik tahan, geser, tarik, lalu lepas. Nah, ini dia. Oke. Sekilas sudah hampir mirip ya. Sudah jelas, sudah pasti, sudah kelihatan. Sekarang kita coba memblurkan. Kita kasih efek blur. Kita klik layer background, lalu filter, blur, pilih Gaussian blur. Nah, blurnya itu bisa kita kurangi radiusnya. Kalau terlalu ngeblur nggak bagus juga. Oke. Kita oke. Kurang ya blurnya ya. Ternyata masih kurang blurnya. Kita Gaussian blur lagi. Kita kasih angka yang lebih gede mungkin. Oke, kita oke. Ini masih loading ini ternyata. Masih kedip-kedip ya. Mohon maaf ya loadingnya agak lama ini. Oke, kalau sudah. Ini belum selesai ngeblurnya ini, masih kedip-kedip. Oke, anggap saja kita sudah ngeblur bagian belakang.
Karena menghemat waktu, jadi saya langsung anggap ini sudah di blur ya, karena masih loading, ini lama ini loadingnya. Oke, sekarang kita masuk ke area yang ini, hijau tadi belum selesai kita hapus. Kita klik layer 1, kita pilih ini ya, lalu kita klik tahan, geser. Oh, kebanyakan. Ctrl D, ulangi. Kita hapus manual aja, atau yang ini, pakai Magic Wand yang digital. Oh, kebanyakan. Ctrl D. Toleransinya kalau pakai Magic Wand bisa dikurangi menjadi 5 misalnya. Kita coba. Oke, nah ini dia perbedaannya. Kalau kita ganti 10, kita coba lagi. Oke, langsung bisa kita del. Arahkan ke bawah, hijau yang bagian ini. Bisa kita del. Ini juga di del. Oke, Ctrl D. Sekarang kita ketik Ctrl 0. Ini. Lihat, ini bagian tepian ini kan kasar ya, karena kita nggak pakai polygonal tool atau yang editing yang lainnya. Sekarang kita blurkan dengan cara klik blur tool. Tepiannya kita blurkan. Klik, tahan, geser. Nah, itu dia. Tangannya otomatis ngeblur kan. Oke. Cara ini efektif untuk kita gunakan sebagai penengah antara gambar editingnya dengan gambar backgroundnya. Oke, kita 0, Ctrl 0. Bagian tepiannya bisa kita blurkan juga biar lebih rapi. Oke. Sekarang kita file Shift S. Kita pilih raw. YouTube raw. Kita ganti dengan manipulasi. Kita oke. Oke, teman-teman, adik-adik semua. Sekarang kita sudah belajar ngedit font, ngedit huruf, bentuk huruf, modifikasi huruf, dan juga membuat pas foto, editing foto, manipulasi foto. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.